Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang materi kelas kata, frasa, klausa, dan kalimat. Sebelumnya, izin memperkenalkan nama kelompok kami. Yang pertama, Brai Bima Bitakwa 2051020225. Yang kedua, Dinda Ayu Anggraini 2051020226. Selanjutnya, Mela Anggraini 2051020222. Selanjutnya, Nur Hayati 2051020223. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, di sini kami akan langsung menjelaskan tentang materi kami. Yang pertama, kelas kata. Pengertian kelas kata. Kelas kata terdiri dari seperangkat kategori morfologis yang tersusun dalam kerangka sistem tertentu yang berbeda dan sistem kategori morfologis kelas kata lain. Kategori morfologis adalah sederetan kata yang memiliki bentuk gramatikal dan makna gramatikal yang sama. Setiap kategori morfologis itu terbentuk oleh prosede morfologis tertentu. Prosede morfologis adalah pembentukan kata secara sinkronis, sehingga secara singkat kelas kata dapat diartikan sebagai golongan kata dalam satuan bahasa berdasarkan bentuk, fungsi, dan makna dalam sistem gramatikal. Untuk menyusun kalimat yang baik dan benar, pemakai bahasa harus mengenal jenis dan fungsi kelas kata. Selanjutnya, fungsi kelas kata. Fungsi kelas kata adalah sebagai berikut. Yang pertama, melambangkan pikiran atau gagasan yang abstrak menjadi konkret. Selanjutnya, membentuk bermacam-macam struktur kalimat. Yang ketiga, memperjelas makna gagasan kalimat. Yang keempat, membentuk satuan makna sebuah frasa, klausa, atau kalimat. Yang kelima, membentuk gaya pengungkapan sehingga menghasilkan karangan yang dapat dipahami dan dinikmati oleh orang lain. Yang keenam, mengungkapkan berbagai jenis ekspresi seperti berita, perintah, penjelasan, argumentasi, pidato-pidato, dan diskusi. Yang ketujuh, mengungkapkan berbagai sikap seperti setuju, menolak, dan menerima. Kelas kata bahasa Indonesia dapat dibagi menjadi 12, yaitu yang pertama verba, yang kedua adjektiva, yang ketiga nomina, yang keempat promina, yang kelima numeralia, yang keenam adverbia, yang ketujuh interrogativa, yang kedelapan demonstrativa, 9 artikula, 10 preposisi, 11 patis, dan 12 interjeksi. Nah, contoh verba. Yang pertama, verba. Verba bentuk morfologis. Verba dasar atau tanpa afiks, misalnya makan, pergi, minum, duduk, dan tidur. Yang kedua, berdasarkan perilaku sintaksis dan berdasarkan fungsinya. Yang pertama, berolahraga menyehatkan badan. Verba tersebut ada verba sebagai subjek. Yang kedua, ia mengajari membaca. Verba tersebut sebagai verba sebagai objek. Yang ketiga, ia tidak merasa bersalah. Verba tersebut sebagai pelengkap. Nah, selanjutnya adjektiva. Adjektiva ditandai dengan dapat didampingkannya kata lebih, sangat, agak, dan paling. Berdasarkan bentuknya, adjektiva dibedakan menjadi yang pertama, adjektiva dasar. Misalnya, baik, adil, dan boros. Contohnya, kerja baik menghasilkan produk yang berkualitas. Yang kedua, adjektiva turunan. Contohnya, alami, baik-baik, dan sungguh-sungguh. Nah, misalnya, bisnisnya berkembang secara alami. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Mela. Yang selanjutnya adalah frasa. Frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang bersifat non-predikatif. Misalnya seperti bayi sehat, pisang goreng, sangat enak, sudah lama sekali, dan Dewan Perwakilan Rakyat. Sedangkan klausa
adalah kelompok kata yang sekurang-kurangnya terdiri atas subjek dan predikat serta berpotensi menjadi kalimat. Misalnya seperti mereka bicara, dosen mengajar, mereka bertanya, dan mereka tidak puas. Selanjutnya jenis-jenis frasa. Jenis-jenis frasa terbagi menjadi 9. Yang pertama yaitu frasa adjektifal. Yang kedua frasa verbal. 3. Frasa adverbial. 4. Frasa nominal. 5. Frasa pronominal. 6. Frasa numeralia. 7. Frasa interrogatif koordinatif. 8. Frasa demonstratif koordinatif. 9. Frasa proposisional koordinatif. Berikutnya adalah contoh-contoh frasa. Misalnya seperti frasa verbal. Pengertian frasa verbal adalah kelompok kata yang dibentuk dengan kata kerja terdiri atas 3 macam. Yang pertama, frasa verbal modifikatif atau puatas yang terdiri atas puatas belakang. Misalnya, bekerja keras sepanjang hari. Frasa verbalnya adalah kata keras. Yang kedua, orang itu berjalan cepat setiap pagi. Frasa verbalnya yaitu berjalan. Yang kedua, puatas depan. Misalnya, mereka dapat mengajukan kredit di BRI. Kata mengajukan yang merupakan frasa verbal modifikatif. Contoh yang kedua yaitu mereka akan mendengarkan lagu kebangsaan. Yang mana kata mendengarkan di sini merupakan frasa verbal modifikatif. Dan yang kedua yaitu frasa verbal koordinatif. Frasa verbal koordinatif adalah 2 verba yang disatukan dengan kata penghubung dan atau. Contohnya seperti mereka menangis dan meratapi nasibnya. Kata menangis dan meratapi yang merupakan frasa verbal koordinatif. Contoh yang kedua yaitu kita pergi atau menunggu ayah. Kata pergi atau menunggu yang termasuk frasa verbal koordinatif. Contoh yang ketiga yaitu frasa verbal apositif. Pengertiannya adalah frasa verbal apositif yaitu sebagai keterangan yang ditambahkan atau diselipkan. Misalnya, Pulau Gadung tempat tinggalnya dulu, kini menjadi terminal modern. Kata tempat tinggalnya dulu yang merupakan frasa verbal apositif. Contoh yang kedua yaitu usaha Pak Ali berdagang kain kini menjadi grosir. Kata berdagang kain yang merupakan frasa verbal apositif. Sedangkan yang kedua yaitu contoh frasa adjektifal. Frasa adjektifal adalah kelompok kata yang dibentuk dengan kata sifat atau keadaan yang sebagai inti atau diterangkan dengan menambahkan kata lain yang berfungsi menerangkan, seperti agak, dapat, harus, kurang, lebih, paling, dan sangat. Frasa adjektifal dibedakan atas 3 jenis, yaitu 1. Frasa adjektifal modifikasi atau membatasi. Misalnya, cantik sekali, indah nian, hebat benar. Yang kedua yaitu frasa adjektifal koordinatif atau menggabungkan. Misalnya, tegap kekar, aman tentram, makmur dan sejahtera, aman sentausa. Yang ketiga yaitu frasa adjektifal apositif, memberikan keterangan tambahan. Misalnya, Bima tokoh kesatria, gagah perkasa, dan suka menolong kaum yang lemah. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Bima. Yang selanjutnya, klausa. Pengertian klausa. Klausa adalah kelompok kata yang berpotensi menjadi kalimat. Klausa merupakan kelompok kata yang sekurang-kurangnya terdiri atas subjek dan predikat dan berpotensi menjadi kalimat. Klausa adalah salah satu gramatika yang terdiri dari subjek dan predikat, baik disertai objek dan keterangan, serta memiliki potensi untuk menjadi kalimat. Ada 3 hal yang dapat mengklasifikasikan klausa. Ketiga dasar itu adalah klausa berdasarkan struktur internya, mengacu pada hadir tidaknya unsur inti klausa yaitu subjek dan predikat. Dengan demikian, unsur ini klausa yang bisa tidak hadir adalah subjek, sedangkan predikat unsur inti klausa selalu hadir. Atas dasar itu, maka hasil klasifikasi klausa berdasarkan unsur internya. Klasifikasi klausa berdasarkan kategori.
frasa yang menduduki fungsi predikat. Contohnya mahasiswa itu belum mengerjakan tugas. Klasifikasi klausa berdasarkan ada tidaknya unsur negasi yang mengaktifkan predikat. Klausa positif ialah klausa yang ditandai tidak ada unsur negasi yang mengaktifkan predikat. Contohnya mahasiswa itu mengerjakan tugas. Jenis klausa. Jenis klausa dilihat dari segi kategori atau frasa menduduki fungsi predikat terdiri atas. Klausa nominal adalah klausa yang predikatnya terdiri dari kata atau frasa golongan nominal, misalnya yang dibeli pedagang itu kayu. Klausa verbal adalah klausa yang predikatnya terdiri dari kata atau frasa kategori verbal. Dan klausa verbal terbagi atas menjadi 4 jenis, yakni klausa verbal yang adjektif adalah klausa yang predikatnya dikategorikan verbal yang termasuk kategori sifat sebagai pusat, misalnya rumah sangat luas, indah sekali, itu contohnya. Klausa verbal intransitif adalah klausa yang predikat dari kata golongan kata kerja intransitif sebagai unsur intinya, misalnya burung merpati sedang terbang di angkasa, pesawat Lion Air belum mendarat di Lanut Hasanuddin. Yang kata verbalnya intransitif di sini adalah sedang terbang dan belum mendarat. Oke, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Pengertian kalimat. Pengertian kalimat. Kalimat adalah suatu bahasa terkecil yang mengungkapkan pikiran yang utuh, baik dengan secara lisan maupun tulisan. Kalimat juga diartikan sebagai satu bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, memiliki pola intonasi final, dan secara aktual ataupun potensial terdiri atas klausa yang digunakan sebagai sarana untuk menuangkan dan menyusun gagasan secara terbuka, agar dapat berkomunikasi kepada orang lain atau bagian ujaran yang mempunyai struktur minimal subjek dan predikat, mempunyai intonasi dan bermakna. Ciri-ciri kalimat. Ciri-ciri kalimat ada 7. Yang pertama, dalam bahasa lisan, diawali dengan kesenyapan dan diakhiri dengan kesenyapan. Yang kedua, kalimat aktif sekurang-kurangnya terdiri atas subjek dan predikat. Yang ketiga, predikat transitif disertai objek. Predikat intransitif dapat disertai pelengkap. Yang keempat, mengandung pikiran yang utuh. Yang kelima, menggunakan ukuran logis. Setiap kata-kata atau kelompok kata yang mendukung fungsi, subjek, predikat, objek, dan keterangan, disusun dalam satuan menurut fungsinya. Yang keenam, mengandung satuan makna, ide atau pesan yang jelas. Yang ketujuh, dalam paragraf yang terdiri 2 kalimat atau lebih. Unsur-unsur kalimat. Predikat adalah bagian kalimat yang memberitahukan melakukan atau tindakan apa dalam keadaan bagaimana subjek berlaku. A. Subjek adalah bagian kalimat yang menunjukkan pelaku, sosok atau benda, suatu hal atau masalah yang menjadi pangkal atau pokok pembicaraan. Contohnya, saya sudah mulai mengantuk. B. Predikat dapat berupa dan dapat pula berupa frasa. Contoh, pengusaha sukses itu menemukan peluang bisnis barunya. C. Objek adalah bagian kalimat yang melengkapi predikat. Contoh, mahasiswa itu menerangkan kerangka berpikirnya. D. Pelengkap atau komponen adalah bagian kalimat yang melengkapi predikat. Contoh, ibu membawakan saya oleh-oleh. Jenis-jenis kalimat. Berdasarkan pengucapan, kalimat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu kalimat langsung dan tak langsung. Kalimat langsung adalah yang secara cermat menirukan ucapan orang. Kalimat langsung juga dapat diartikan kalimat yang memberitakan bagaimana ucapan dari orang lain atau orang ketiga. Kalimat ini biasanya ditandai dengan tanda petik 2 dan dapat berupa kalimat tanya atau kalimat perintah. Contoh, saya gembira sekali, kata ayah, karena kamu lulus ujian. Yang kedua, kalimat tak langsung adalah kalimat yang menceritakan kembali ucapan atau perkataan yang lain
Kalimat tak langsung ditandai lagi dengan tanda petik 2 dan sudah dirubah menjadi kalimat berita. Contoh, kakak berkata bahwa buku itu harus segera dikembalikan.